Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bugar buat kita semuanya. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kembali lagi pada pagi hari ini kita belajar, kita diskusi tentang mata kuliah pembinaan kebugaran jasmani. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kebugaran motorik, yaitu tentang komponen kondisi fisik kecepatan. Ya, yang mana pada pertemuan awal dahulu sudah saya bahas ya bahwa pembinaan kebugaran jasmani ini bukan hanya tentang daya tahan aerobik, bukan hanya tentang kekuatan, ya, tapi ada beberapa macam yang harus diperhatikan dalam membina kebugaran jasmani. Ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani, yang mana pada awal pertemuan kemarin bahwa kebugaran jasmani itu dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama itu health related fitness atau kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Ya kemarin kita sudah bahas tentang kardiorespirasi, kemudian tentang daya tahan, kemudian tentang daya fleksibilitas. Ya terakhir kemarin dengan body composition atau komposisi tubuh kita itu bagaimana, normal atau tidak, obesitas atau tidak ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan jelaskan tentang kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau motor fitness. Yang mana pada pertemuan sekarang dan ke depan itu nanti kita akan membahas tentang kecepatan, ya, tentang daya ledak, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan lain-lainnya. Ya, baik, kita sudah familiar ya dengan kata-kata kecepatan atau speed ya. Dalam sebuah cabang olahraga tentu banyak yang menggunakan kecepatan sebagai parameter untuk keberhasilan seseorang ya. Yang paling menonjol sekali itu pada olahraga sprint atau atletik ya, yang mana pada nomor-nomor pada atletik itu sering menggunakan atau dengan keberhasilan itu ditentukan oleh kecepatan ya. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu ya kecepatan itu apa. Jadi kecepatan itu kemampuan seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghasilkan gerak yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat atau dalam waktu sesingkat mungkin ya. Artinya di sini ketika kita berbicara tentang kecepatan ya, bahwa yang harus kita garis bawahi adalah waktu ya. Kecepatan itu relatif dan berhubungan dengan waktu. Ya, jadi kalau kita mengukur kecepatan kita dari kontrakan dari kos-kosan ke kampus itu berapa menit, berapa jam gitu ya. Maka disitulah kecepatan itu relatif dihubungkan dengan waktu ya. Jadi sekali lagi kecepatan itu adalah kemampuan seseorang untuk berpindah tempat dalam waktu yang sesingkat mungkin ya. Oke, jadi kata kuncinya adalah waktu. Jadi di dalam kecepatan itu pun ada beberapa jenis kecepatan ya. Yang pertama itu sprinting speed ya, atau kecepatan untuk menempuh jarak tertentu ya dalam waktu yang sangat singkat atau sesingkat mungkin ya. Nah, di sini contohnya adalah seorang sprinter ya, atau boleh juga dengan paling cepat mungkin ya. Jadi kecepatan sprint atau sprinter speed ya. Yang kedua adalah reaction speed ya, bahwa kecepatan ini bagaimana tubuh itu menjawab suatu rangsangan dan jawaban gerak saat pertama sekali saat menerima aksi itu ya. Misalnya ketika ini olahraga dayung, kemudian olahraga sprinter ya. Nah, yang mana pada saat melakukan perlombaan, pada startingnya atau pada saat startnya itu adalah memakai reaksi ya. Jadi ketika ada bunyi tembakan atau fluid ya, kemudian dalam silat itu ada timer atau gong. Nah, bahwa ketika kita sebagai atlet itu mendengar kata fluid atau kata tembakan itu harus kita bereaksi ya. Ketika ada aksi ya, ketika kita diberikan aksi baik itu suara ataupun
Untuk kita harus ada reaksinya. Ya, reaksinya apa? Yang kita lari, kita menendang, kita mendayung segala macam ya. Yang ketiga itu speed of movement ya, atau kecepatan seorang dalam gerakan tubuh atau bagian tubuh dari satu titik ke titik lain ya. Ini misalnya di dalam bela diri ya, ketika seorang itu melakukan tendangan, yaitu dari bawah ke atas ke sasaran. Begitu juga dengan seorang boxing ya, yaitu melakukan pukulan ya dari satu titik ke dia biasa, kemudian dia melakukan pukulan ya. Itulah dinamakan dengan speed of movement atau kecepatan gerak ya. Oke, jadi kecepatan itu dipengaruhi ya. Jadi kecepatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah tipe otot ya. Yang mana di sini ada tipe otot itu didistribusikan antara otot cepat atau otot lambat ya. Jadi fast twitch ya dan slow twitch ya. Yang mana otot cepat ya. Ini biasanya olahraga sprinter ya, di mana dia melakukan gerakan-gerakan dengan cepat ya. Kalau slow twitch itu adalah gerakan-gerakan yang menggunakan oksigen ya, yang mana pada saat dilakukan aktivitas itu gerakannya tidak eksplosif ya, tidak menggunakan energi anaerobik. Kemudian yang kedua itu adalah keturunan ya, yang mana anak atau orang yang berkulit hitam itu lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak yang kulit putih ya. Jadi kalau kita bandingkan atau beberapa riset memberikan hasil bahwa kalau kita dibandingkan dengan yang misalnya di daerah Papua Timur, nah itu kecepatannya lebih unggul daripada orang-orang yang berkulit putih ya. Yang kedua itu adalah teknik ya. Jadi kemampuan untuk mengkoordinasikan frekuensi gerak, waktu, reaksi dalam satu kinerja. Jadi menggunakan mengkoordinasikan gerak, kemudian waktu reaksi dalam satu kinerja itu sangat susah. Makanya ketika kita mempunyai teknik yang bagus, ya kita tentu agar lebih optimal dalam melakukan kecepatan. Ya. Ketika kita tidak memiliki teknik yang baik, maka gerakan-gerakan yang kita lakukan itu akan tidak tepat ya. Bahkan bisa nanti terjadinya cedera gitu ya. Yang ketiga adalah yang keempat ya. Yang keempat itu adalah suhu tubuh ya. Bagaimana ketika kita suhu tubuh itu naik ya sekitar 2% ya, atau derajat akan meningkatkan kontraksi otot sebesar 20% ya. Jadi secara fisiologis pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik akan membantu meningkatkan kecepatannya. Jadi kalau kita biasanya kalau orang-orang awam ya, orang-orang tua itu ketika melakukan aktivitas sore hari ataupun pagi hari jogging itu coba kita perhatikan ya, itu jarang sekali yang melakukan atau pemanasan terlebih dahulu atau warming up terlebih dahulu ya, sehingga ketika mereka melakukan aktivitas fisik maka sering kelelahan, kemudian sering bahwa berasumsi bahwa olahraga ini kok nggak ada efeknya gitu ya, padahal dengan caranya sendiri, dengan berawalnya itu pun salah untuk melakukannya ya. Yang tepat itu padahal didahului dengan pemanasan, kemudian melakukan inti dan cooling down atau pendinginan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah biomekanik ya. Jadi kemampuan seorang itu dalam melakukan gerak sesuai dengan sudut yang dihasilkan. Ya, kan misalnya kalau sprint ya, sudut berapa derajatkah yang bisa melakukan langkah selalu kontinu ya gitu ya. Artinya ketika kita melakukan gerak misalnya 45 derajat itu akan selalu kontinu atau tidak? Kita akan bisa mempertahankan tubuh kita untuk selalu melangkah atau tidak seperti ya. Jadi sudut yang kita lakukan itu harus dipertimbangkan. Ya, misalnya ketika Cristiano Ronaldo dan Messi itu dibandingkan, dianalisis sudut gerak yang manakah yang paling bagus dalam tendangan corner ya misalnya, atau tendangan bebas ya. Nah, itu
Jadi ketika seorang itu mempunyai sudut, mempunyai posisi atau kondisi biomekanik yang bagus, maka kecepatan itu akan diperoleh oleh seorang tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuatan ototnya, di mana kemampuan otot itu dalam menerima beban ya. Jadi bagaimana otot kita itu bisa menerima beban selama misalnya kita jogging selama 1 jam, atau jogging selama 30 menit, atau selama 2 kilo atau 5 kilo seperti ya. Jadi beberapa unsur ini adalah yang bisa mempengaruhi kecepatan saat kita melakukan gerakan ya. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk latihan kecepatan ya. Jadi kalau tadi kita dipengaruhi beberapa faktor, nah bagaimana kita ingin melakukan latihan kecepatan ya? Jadi yang pertama adalah kecepatan sprint ya. Jadi kecepatan sprint ini dipengaruhi atau bisa dilatih ya. Bisa dilatih oleh beberapa bentuk latihan. Yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah bentuk latihan kecepatan disesuaikan dengan gerak dominan kecabangannya ya. Kalau misalnya kita atlet sprinter ya kita latihan dengan sesuai dengan cabangannya. Kalau kita atlet silat bagaimana kecepatan tendangannya yang dilatih. Kalau kita misalnya atlet panjat tebing bagaimana kita melatih kecepatan dalam memanjat tebing itu ya. Kemudian penyempurnaan tekniknya. Itu tadi saya sebutkan bahwa ketika kita mempunyai teknik yang bagus, kita akan bisa mengatur kecepatan, kita bisa melatih kecepatan itu lebih baik lagi ya. Tapi kalau teknik kita belum bagus, maka gerakan-gerakan yang kita lakukan itu akan tidak maksimal ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk latihannya hello sprint ya, atau sprint jogging jalan ya dalam waktu tertentu ya. Kemudian yang keempat adalah sprint training ya, atau sprint penuh kemudian istirahat ya. Jadi kita melakukan sprint beberapa waktu ya baru kita istirahat total gitu ya. Yang selanjutnya adalah bentuk latihan kecepatan reaksi ya, bagaimana kita melatih kecepatan reaksi. Yang pertama adalah mereaksikan gerak sendirian ya. Jadi dengan secara sederhana. Jadi kalau kita mereaksikan gerakan yang sederhana ya. Misalnya kita jatuhkan pulpen dari atas ya. Kemudian kita tangkap dari bawah. Ya, itu secara gerakan-gerakan yang sederhana ya. Artinya gerakan-gerakan yang simpel itu bisa kita latih ya, bisa kita gunakan sebagai latihan untuk kecepatan reaksi. Kemudian yang kedua adalah pola gerak yang lebih banyak ya. Misalnya permainan atau pemain disuruh menangkap bola yang dilempar tidak tepat padanya ya, ataupun misalnya kita melempar kepada teman kita tetapi tidak tepat pada sasaran kita ya. Artinya bagaimana seorang di depannya itu bisa menangkap secara cepat ya dengan adanya reaksi lemparan tersebut ya. Yang ketiga adalah mempergunakan peralatan yang lebih ringan dari biasanya ya. Misalnya melatih penjaga gawang dengan bola yang lebih kecil ya. Kalau biasanya kan penjaga gawang itu dilatih dengan bola biasa, bola itu ya yang ukurannya standar ya. Tetapi ketika melakukan latihan reaksi, kita latih dengan bola yang lebih kecil ya, bagaimana reaksinya ya, atau apakah bisa menangkap sesuai dengan sama dengan yang bola yang normal atau tidak seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperpendek waktu persepsi ya, seperti melatih pemain bola voli dengan batas net yang rapat ya. Kemudian selanjutnya adalah memperkecil lapangan permainan ya. Jadi dengan adanya kita memperkecil lapangan permainan, maka permainan pun akan semakin eksplosif ya, semakin cepat ya. Dengan adanya reaksi itu bagaimana agar tidak keluar lapangan, agar tidak keluar dengan garis lapangan. Kemudian terakhir adalah kecepatan gerak ya. Jadi kecepatan gerak ini ya bisa dilatih dengan memberikan tahanan yang lebih besar ya. Misalnya atlet
selak peluru berlatih dengan peluru yang lebih besar ya. Berarti di tempat yang naik ya, kemudian berlatih di tempat yang berpasir ya. Sehingga ketika orang sprint itu biasanya di apa namanya di lintasan yang rata ya, tidak berpasir, maka kita latih dengan track atau lintasan yang ada pasirnya, sehingga akan memberatkan pada saat latihan. Yang kedua adalah memberikan tahanan yang lebih ringan ya, misalnya menggunakan alat lempar yang lebih ringan, melompat pada papan yang diberi pegas atau berlatih di tempat yang menurun ya. Jadi kita bisa jogging di turunan ya, atau bisa menggunakan lempar yang lebih ringan ya. Kalau misalnya latihan dengan apa namanya bola magician, kita bisa latihan lempar dengan bola plastik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan gerak sebaiknya dilatih sesuai dengan cabang olahraganya masing-masing ya. Jadi kecepatan gerak ini pun seharusnya dilatih dengan kecabangan masing-masing ya. Kalau misalnya bola voli ya, bagaimana gerak dalam bola voli itu bisa kita latih, bisa kita modifikasi untuk latihan kecepatan gerak dalam bola voli. Kemudian sepak bola ya, bisa kita latih dengan kecepatan geraknya bagaimana ya. Jadi disesuaikan dengan cabangan olahraga masing-masing. Jadi dalam setiap bentuk kecepatan ya, itu harus berdasarkan dengan kecabangan masing-masing ya. Begitupun dengan orang-orang yang bukan atlet ya, ketika ingin melatih kebugarannya dengan melatih kecepatannya ya, tentu banyak faktor yang harus diperhatikan ya. Yang pertama tadi usia ya, ketika usianya sudah 50 ke atas ya, mungkin untuk latihan kecepatannya hanya beberapa, intensitasnya tidak terlalu tinggi ya, gitu. Kemudian ketika orang-orang yang ingin melatih untuk program diet ya, itu harus disesuaikan dengan programnya masing-masing. Jadi bagaimana kita bisa mengelola, kita bisa melatih diri kita untuk lebih efektif ya, lebih pandai dalam memilih program-program latihan yang harus kita lakukan. Baik, demikian ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.